mengubah peta peradaban Islam itu sendiri, terutama ketika berhadapan dengan musuh-musuh politiknya. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib di tahun 2 Hijriah, kemudian pecahlah perang Badar, terjadi di bulan Ramadan. Di tahun 92 Hijriah, ketika pasukan Tariq bin Ziyad masuk ke Andalusia dan mengobarkan semangat juang para mujahid Islam, kemudian menyebarkan Islam di sana, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, ketika beliau menaklukkan Baitul Maqdis yang sekian ratus tahun dikuasai oleh Romawi ketika itu juga terjadi di bulan Ramadan. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, oh ya lupa, Indonesia ini kemudian dalam sejarah itu diproklamirkan pada tanggal 17 Ramadan. Artinya Ramadan mempunyai momen penting bagi kita semuanya. Bagaimana di bulan Ramadan ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sarana wasilah, yaitu berupa puasa. Yang tujuannya tiada lain adalah mengendalikan nafsu kita. Ketika seseorang sudah mampu menahan nafsunya, nafsu materinya, nafsu serakahnya kepada dunia, maka kemenangan itu akan dekat. Tetapi kalau masih terjerembab dalam kubangan nafsu, maka susah seseorang atau suatu bangsa itu bisa bangkit dari keterpurukannya. Ya. Tahun ketiga Hijriah itu kan terjadi yang namanya Perang Uhud. Itu umat Islam mengalami kekalahan. Kenapa? Karena mereka yang ada di atas bukit Uhud ternyata terpedaya ketika melihat ghanimah, harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh musuh-musuhnya, sehingga mereka turun untuk mengambil ghanimah itu. Tapi ternyata musuh lebih pintar. Dia lari dari balik bukit kemudian menghantam pasukan umat Islam ketika itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah puasa yang bagaimana yang mengantarkan seseorang bahkan suatu peradaban itu mencapai puncak kejayaannya. Apakah hanya sekadar tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan badan di siang hari, kemudian melampiaskannya habis-habisan ketika malam hari? Tentu bukan itu. Sehingga Syekhul Islam Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mengatakan bahwa ada 6 tahapan supaya puasa kita itu mencapai derajat yang utama. Bukan hanya sekedar menahan nafsu, makan minum, kemudian melampiaskannya setelah buka. Yang pertama adalah menjaga mata kita, menjaga penglihatan kita dari memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bahkan bukan hanya yang diharamkan, tetapi juga yang melalaikan dari zikrullah. Maunya ke masjid, tapi melihat barang banyak diskonnya, berhenti dulu. Nggak jadi ke masjid, belok ke mall atau ke pasar. Itu juga termasuk yang harus dipuasai. Ya, jadi puasa mata, penglihatan. Kemudian yang kedua adalah menahan mulut atau lisan dari membincangkan sesuatu yang haram. Bukan sesuatu yang haram, tetapi juga sesuatu yang tidak ada gunanya. Sehingga Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Orang Islam yang baik itu adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Daripada lisan digunakan untuk ngomongin hal-hal yang tidak bermanfaat,
lebih baik digunakan untuk zikir dan lain sebagainya, untuk mengaji, tadarus. Kemudian yang ketiga adalah menahan telinga atau pendengaran ini dari mendengarkan hal-hal yang haram, hal-hal yang makruh, ya, menuju mendengarkan hal-hal yang disenangi dari qiraatul Quran, majelis-majelis zikir dan lain sebagainya. Yang keempat, kata beliau, adalah menahan seluruh anggota tubuh, baik kaki, tangan dan lain sebagainya, bahkan perut, dari mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah tidak berlebihan ketika berbuka puasa. Ya, halal sebenarnya. Tetapi ketika seseorang yang tadi puasa itu kan tujuannya adalah mengekang nafsunya. Tapi ini ketika sudah berbuka dilepaskan lagi. Makan sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Ini kata Imam Ghazali bukan puasa yang utama. Biasa saja. Naudzubillah kalau puasanya itu hanya sebatas menanti kapan berbuka, menyiapkan berbukanya. Ini enggak apa-apa, tapi ini bukan puasa yang utama. Kemudian yang terakhir, ketika dia sudah berpuasa, timbul dalam dirinya perasaan, apakah puasa saya ini diterima atau tidak. Tidak kok kepedean kemudian sudah puasa, udah enggak makan, enggak minum, pasti diterima. Nah, ini enggak bisa. Harus ada perasaan khauf war roja. Khauf itu artinya cemas, ya. Roja itu pengharapan, harap-harap cemas. Tidak terlalu takut tapi juga tidak terlalu berharap kepedean, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian yang Al-Ghazali ini memberikan derajat puasa itu jadi 3. Yang pertama, puasanya orang awam yang hanya sebatas meninggalkan makan, minum dan berhubungan. Ya, ini bisa saja terjerembab ke dalam hadis Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min saumihi illal atas wal ju'. Berapa banyak orang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa. Gak ada gunanya puasanya kecuali sebatas tidak makan, tidak minum bagi siang harinya. Nah, untuk meningkatkan kepada derajat yang khas, yang lebih khusus lagi, ibarat kendaraan ini yang dari level ekonomi naik ke bisnis, ya kan? Itu harus meninggalkan yang tadi, ya, meninggalkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru naik ke level bisnis. Kalau ibarat naik kereta, baru naik ke eksekutif khawasul khas. Itu ketika seluruh pikiran kita dan hati kita selama bulan Ramadan itu terfokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan 1 bulan dalam setahun kita manfaatkan, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Apalagi ini sudah masuk ke malam 23, di masjid-masjid dihidupkan iktikaf yang tujuannya adalah berkontemplasi, menyadarkan kepada diri kita apakah selama ini timbangan amal kebaikan itu lebih berat atau bahkan sebaliknya amal keburukan itu lebih berat. Kata sahabat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Punya kesadaran untuk introspeksi diri itu penting. Ya, punya waktu-waktu di mana kita menyendiri, hanya diri kita sendiri. Jadi kita berbicara kepada diri kita sendiri.
Jangan-jangan kita ini asing dengan diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu yang dimaksud adalah, jangan-jangan yang kita kenal diri kita itu adalah orang yang kemudian ditempeli kekuasaan. Saya adalah ketua RT, saya adalah kepala desa, saya adalah pimpinan perusahaan. Jangan-jangan itu ketika kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Padahal diri kita sendiri yang Allah inginkan. Ya, itu adalah yang mengaku bahwa dirinya itu adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Fajr itu, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi sebelum masuk ke jannahnya Allah, ke surganya Allah, seorang harus sadar dan menyadarkan diri bahwa dia itu hamba. Hambanya siapa? Hambanya Allah, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba kepentingan, bukan hamba jabatan, bukan hamba-hamba yang lainnya. Ya kan? Dalam surat Al-Fajr itu. Jadi iktikaf itu harus muaranya ke sana. Harus mengingatkan bahwa kita ini jabatan yang nempel di kita, yang fana, yang sementara ini, bukan itu. Harus membawa kepada suatu penyadaran bahwa kita itu ibadullah, hambanya Allah. Baru ketika kita menyadari hamba Allah dan mengerjakan apa yang menjadi hak dan kewajiban hamba Allah, maka Allah akan memanggil kita, fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah puasa, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul witr. Istawu wa talilu. Allah